Tapi lebih besar Mbak Sahara. Saya jadi pengen, saya sangat tertarik dengan hal itu. Nah, itu bahasa yang bagi saya melecehkan, Pak. Nggak tahu ya bagi orang lain ya. Yang kedua, Mbak Sahara, ketika saya mencium aroma Mbak Sahara harum sekali. Tolong belikan parfum yang sama harumnya seperti Mbak Sahara. Karena saya ketika mencium harumnya Mbak Sahara, saya jadi pengen saya pengen banget, Mbak. Ini Rosida Haji, sedang haji. Ini kan momentum yang tepat. Intinya ada bahasa seperti itu. Waktu itu Beliau haji. Pak Yai istrinya ada? Lagi haji. Oh lagi. Dia lagi sendiri di rumah? Beliau lagi sendiri. Kemudian yang ketiga, Pak. Waktu itu saya keluar, saya nyupir sendiri, bawa mobil sendiri. Kebetulan saya kan habis keramas, jadi nggak pakai jilbab, pakai tapi cuma diginiin, Pak. Nggak, saya menganggap itu nggak pakai sih, Pak. Kemudian saya sapa, langsung good morning Yai, saya bilang gitu. Akhirnya beliau menuju ke bangku supir, ke jendela supir, sisi kanan. Kemudian beliau tanya, loh Mbak, habis keramas? Habis mandi besar junub? Iya, junub. Loh, habis, kalau begitu habis berhubung. Kalau belum, oh Pak Sofan nggak ada ya? Kalau belum berhubung sama saya. Bahasanya seperti itu. Nah yang terakhir ini yang bikin saya kaget banget tuh, Pak. Waktu itu ada tamu dari Madura, Pak, 6 orang. Spesifik sekali 6 orang. Kita duduk di gazebo semuanya, termasuk saya. Dan beliau tiba-tiba datang dari rumahnya menunjukkan video beliau aktivitas beliau bersama istrinya. Ada videonya? Ada, saya punya bukti. Oh jangan, nggak boleh kalau itu. Oke, saya punya bukti. Kemudian beliau mengatakan bahwa ini tontonan apa? Ini silakan nonton. Saya pakai bahasa Indonesia, Pak. Tanpa mengurangi, tanpa berlebihan. Silakan tonton. Ini sebagai bentuk edukasi buat kalian. Sama dilihatin sama orang Madura itu? Iya. Oh jadi ke bawah ngomongnya? Terus kemudian saya merasa ilfil, saya jijik, kemudian saya pergi, Pak. Saya meninggalkan gazebo. Kemudian beliau ini tiba-tiba ngejar saya, Mbak Sarah mau kemana? Mau kemana? Lihat dulu ini Mbak. Lihat. Saya enak loh Mbak, sampai nggak seperti ini. Saya speechless di situ, Pak. Akhirnya saya punya rasa sabar, Pak. Saya tahu bahwa kesabaran itu tidak ada batasnya. Tetapi saya sendiri sebagai manusia yang membatasi rasa sabar itu. Akhirnya saya memuncak nih, saya udah kayak nggak kuat, sampai emosi saya udah banyak di dalam. Akhirnya dari situ saya nahan, Pak, nahan ngumpet. Nah, muncullah kasus-kasus berikutnya, Pak, kasus-kasus mengenai parkir itu. Nah, pada suatu malam beliau itu datang dari pengajian atau apa saya kurang tahu. Saya mengambil Yai Mim melakukan pelecehan terhadap Sahara. Semakin seru ya Yai Mim versus Sahara ini karena kasus ini memasuki babak baru. Di dalam podcast Sahara bersama Kang Deddy Mulyadi, Sahara mengatakan ataupun menuduh ya dengan bukti bahwa Yai Mim melakukan pelecehan terhadap Sahara sebanyak 4 kali. Ya, tapi jujur, menurut aku pribadi dan kita berpikir secara logika, ini nggak masuk akal. Seandainya kalau memang benar suka sama tetangganya kan nggak mungkin langsung frontal seperti itu. Apalagi ya ini kan seorang agama, ya kan, seorang dosen, kan nggak masuk akal melakukan hal seperti itu. Ya pasti diam-diam mengagumi, ya kan, bahasanya yang baik dulu, benar nggak? Tapi kalau memang seandainya itu terjadi, ya kenapa harus nunggu 1, 2, 3, 4 kali? Ya, kalau seandainya itu terjadi sama istriku, tetanggaku batang lehernya langsung kupukul. Atau langsung kulaporkan ke pihak yang berwajib, ke polisi. Kenapa baru sekarang diungkap? Kenapa baru sekarang diomong? Hah? Setelah kasus parkirnya di lahan orang ngomong kayak gitu. Terus Sahara juga mengatakan intinya tidak pernah melakukan kekerasan ya kalau nggak salah. Tapi buktinya Sahara di beberapa video kelihatan loh nendang-nendang Yai Mim, ya kan, nggak sopan gini-gini, bener nggak? Terus ya kalau kita berpikir lagi, kalau memang bener, ngapain sih harus melakukan persekusi dengan banyak orang, terus menggunakan ormas-ormas untuk menggeruduk rumah orang, bahkan melakukan kekerasan sampai masuk ke rumah
pekarangan Yaimin gitu loh. Kalau menurut teman-teman gimana pendapat kalian? Woi pemirsa, ada yang mau tetanggaan nggak ini sama yang ini dia lagi cari kontrakan baru tuh. Lagi cari kontrakan baru. Siap-siap kalian, siap-siap. Tapi kalau aku ya guys, kalau misalnya dia ngontrak di sampingku ya, mending rumahku walaupun rumah pribadiku, ku kontrakin dulu lah sama orang daripada aku tinggal di situ. Karena aku ya hidupku ini aku nggak bisa bermasalah dengan orang. Aku mau santai-santai hidupku. Nah, kalau kalian nggak tahu kasusnya nih, lihatlah, aduh mengerikan kalau punya tetangga seperti ini. Dia lagi nyari kontrakan baru tuh. Gue dapat info kalau Mbak Sarah itu ada klarifikasi di tempat channelnya Kang Deddy Mulyadi. Nah, buat kalian yang pengen nonton klarifikasinya, kalian bisa ke sana tuh. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saharae ya. Di sini saya mau mengungkapkan rasa kekecewaan saya kepada Bang Densu ya, Bang Denny Sumargo. Karena apa? Karena podcast saya nggak tayang gitu ya, nggak ditayangin. Kenapa saya kecewa? Karena saya jauh-jauh datang dari Malangbong ke Jakarta. Terus saya sudah capek-capek menyusun naskah, menghafalkan naskah dan mengatur strategi dan ingin menjawab, membalik-balikan tentang isi podcastnya Pak Yaimim. Itu saya sudah hafalkan dan si Agel juga sudah saya briefing. Tapi sayang sekali Bang Densu, kenapa Anda tidak menayangkan? Saya pribadi sangat kecewa. Saya Saharae sangat kecewa pada Bang Denny Sumargo. Begitu Bang Densu ya. Tolong harap bijaklah ya Bang Densu. Saya ingin podcast ini ditayangkan. Terima kasih. Enggak, gini ya. Siapa yang sependapat sama aku? Aku tuh sebelum nonton podcastnya Densu, aku tuh bener-bener ngira kalau itu tuh sekedar cuma masalah parkir, lahan parkirnya Pak Yaimin yang mau dikuasai sama si Gurun, ya kan? Awalnya kan masalahnya itu. Cuma setelah aku nonton podcastnya Densu, itu tuh banyak banget plot twistnya di situ. Kalian coba, kalau kalian udah nonton podcastnya Densu, kalian komen di sini kira-kira pendapat kita sama nggak? Nih ya. Jadi kalau kita tonton sepenuhnya dari podcastnya Densu itu, kita bisa tarik benang jahitnya, benang merahnya nih. Sebenarnya kesalahan Pak Yaimin itu cuma satu, guys, dan kesalahannya itu cuma satu, yaitu pas malam kejadian itu Pak Yaimin itu waktu dia mindahin mobilnya si Gurun nih, itu kan jalan di rumahnya itu kan ada gundukan. Nah, otomatis ini mobil ini karena ada gundukan kan otomatis tuh nginjak gasnya kekencengan tuh. Nah, itu kesalahan Pak Yaimin itu cuma di situ. Beliau itu nginjak gasnya kekencengan. Yaimin itu nginjak gasnya kekencengan. Jadilah si Gurun ini sama si sopirnya ini, si A ini, dia ngamuk. Nah, ngamuk marah sama Pak Yaimin, langsung keluar itu si Gurun sama si A dari rumah, marah-marah, gak jelas. Dan yang anehnya kata Pak Yaimin, si Gurun marah, tapi si sopirnya ini amat sangat marah sekali. Kini Ibu Sahara klarifikasi terus menerus ke sana sini. Katanya memang Yaimin ini dosen cabul dan membandingkan barang miliknya dengan punya istrinya. Katanya ini menangkap ini ada unsur pelecehan. Dah ini semoga segera kelar kasus Yaimin dengan Sahara ya.
biar tidak menjadi bumerang bagi kita semua. Yang itu guys, semangat guys. See you guys.